6E Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian dipidana penjara dengan 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dan kemudian yang ketiga adalah diwajibkan kepada terdakwa untuk memberikan restitusi kepada korban YJG sebesar Rp6.524.000 dan untuk korban BA sebesar Rp11.520.639. Atas putusan tanggal 6 Januari tersebut terdakwa banding, jaksa juga banding. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 25 Februari 2021 itu pada pokoknya menguatkan putusan PN, jadi tidak ada yang berubah sama seperti tadi putusan PN. Kemudian terdakwa masih tidak puas lagi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutus perkara ini tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa. Jadi dengan sudah ditolaknya kasasi tersebut, maka perkara ini kita katakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga tertanggal 26 Oktober 2021 kemarin kita sudah mengeksekusi yang bersangkutan untuk hukuman badannya. Jadi di rutan kita sudah eksekusi yang bersangkutan untuk menjalani pidana 15 tahun penjara potong selama masa tahanan kemarin. Dan kemudian untuk restitusi sebenarnya tanggal 22 kemarin ya. 22 dari pihak terpidana sudah datang menyampaikan, dan karena ya kita ingin semuanya hadir lengkap dari LPSK itu sudah kita komunikasikan, dan baru hari ini secara resmi uang tersebut kita sampaikan kepada pihak keluarga. Mungkin kondisi lengkapnya seperti itu. Mohon silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lalu Kejaksaan Negeri Depok dan juga Polres Depok yang sudah bekerja sama dan berhasil membongkar kasus ini sampai tuntas ya, sampai tuntas tadi di satu berkas gitu loh. Nah, sampai ada restitusi. Ini kan pengalaman baru ya, karena jarang sekali. Tadi dikatakan oleh Pak Kajari juga, ini kan lagi banyak kasus nih kekerasan seksual pada anak, tapi juga korbannya atau keluarga korbannya belum satu pun yang mengajukan restitusi. Padahal restitusi itu kan mandatnya undang-undang nomor 31 tahun 2014 ya, tentang LPSK. Di pasal 7 jelas, melalui LPSK korban bisa mengajukan restitusi. Restitusi kan ganti kerugian ya pada korban gitu loh. Nah, jadi bukan nilainya sebetulnya, ini wujud mandat undang-undang, negara memperhatikan ini gitu loh. Nah, jadi terima kasih, dan supaya semoga ini jadi model bagaimana menangani dan membongkar kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga ini bisa mengurangi, menekan ya. Tapi tadi sinyalemennya, bukan sinyalemen, informasi yang disampaikan Pak Kajari, saya juga lihat kok Depok kasusnya meningkat terus nih, kasus kekerasan seksual pada anak gitu. Saya mempertanyakan itu kepada Pemkot Depok dan juga kepada Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan yang memberikan status kota layak anak gitu loh kepada Depok. Tapi perlu dipertanyakan ya. Harus dipertanyakan. Saya pikir harus dicabut. Udah nggak layak gitu loh. Karena banyak anak-anak jadi korban. Bisa jadi ini masih di luar sana masih banyak Pak ya, yang tidak melapor gitu. Pasti ada yang tidak melapor, pasti ada. Apalagi Indonesia ini kan wilayahnya tidak hanya Depok, tidak hanya Jakarta ya. Teman-teman media bisa membayangkan Indonesia ini kan dari Aceh sampai Papua gitu ya, yang tidak menutup kemungkinan ada kejadian-kejadian serupa di daerah-daerah terpencil yang tidak terlaporkan, tidak tercover oleh media. Teman-teman masih ingat kan kasus Luhut Timur juga begitu kan? Iya, semula tenggelam, tapi kemudian karena ada teman-teman civil society yang mendorong untuk diungkap lagi, sekarang terungkap. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Saya harus buru-buru lari. Terima kasih. Bisa kontak saya di nomor tadi. Oke, terima kasih.